Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Herwan MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjukkan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Lismayani, mahasiswi PGSD Untirta Angkatan 2020, kelas 1C. Sangatlah penting mengetahui asal-usul kita sebagai warga negara Indonesia, dan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu antar suku bangsa lainnya. Sebagai akademisi, kita wajib mengetahui sejarah dari bahasa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah video sejarah bahasa Indonesia. Marilah kita simak video sejarah bahasa Indonesia berikut ini. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ketika pertama kali bangsa Eropa datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara ini. 3 peta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia. Pada zaman itu pun sudah mulai menyebar ke bagian Indonesia yang paling jauh di sebelah timur. Demikian juga menurut Jan Huygens van Lieshouten, Put Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat hangat namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia, seperti orang-orang yang tidak tahu dan tidak dapat berbahasa Perancis di negara Belanda pada zaman itu. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah demikian terkenal dan terhormat pada masa itu. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang orang yang arbiter yang digunakan sekelompok orang untuk berkomunikasi. Lalu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sejarah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan di Nusantara. Alasan menggunakan bahasa Melayu karena 1. Sederhana dan mudah dipahami. 2. Memiliki kesanggupan bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional atau bahasa pemersatu pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. pemakaian bahasa Melayu. Pada tahun 1908 sampai 1917, pemerintah Belanda mendirikan Komisi voor de Volkscultuur diketuai oleh Dr. G.A.J. Hage, berubah menjadi Balai Pustaka atau BP. BP menerbitkan buku bahasa Melayu dengan harga murah. Tahun 1926, Jong Java dan Jong Sumatera membuat surat kabar Biang Lala, Biang Timur, Kaum Muda, dan lain-lain berbahasa Melayu. Pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya, pertama kali dalam sidang Volksraad. Tanggal 28 Oktober 1928, adanya Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta dan terlaksananya Sumpah Pemuda, dijadikan hari lahirnya bahasa Indonesia. Tahun 1933, terbitlah majalah Pujangga baru di Asuh Sastrawan STA, Amir Hamzah, dan Armijin Pane. Pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo membahas usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tahun 1942 sampai 1945 menyatakan bahwa Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda. Tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 resmi menyatakan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 19 Maret 1947 menyatakan bahwa Suwandi meresmikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Tahun 1948 terbentuk Balai Bahasa. Pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan membahas penyempurnaan bahasa Indonesia. Tahun 1968, Balai Bahasa menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Tahun 1972, Balai Bahasa menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau Pusat Bahasa. Lalu, berdasarkan Kepres nomor 57 tahun 1972, terdapat ejaan baru yang disebut EYD. Pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 dilakukan seminar politik bahasa Indonesia di Jakarta. Tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1978, Kongres Bahasa Indonesia III yang membahas usaha untuk menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tanggal 21 sampai 26 November 1983,
Kongres Bahasa Indonesia 4 di Jakarta, membahas pembinaan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Tanggal 27 Oktober sampai 3 November 1988, Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta, membahas Lembaga Indonesia dan mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta, membentuk Lembaga Indonesia dan mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998, Kongres Bahasa Indonesia 7 di Jakarta, mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003, Kongres Bahasa Indonesia 7 di Jakarta, menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008, Kongres Bahasa Indonesia 9 di Jakarta, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Penggunaan Bahasa Asing, Pengajaran Bahasa dan Sastra, serta Bahasa Media Massa. Tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013, Kongres Bahasa Indonesia 10 di Jakarta. Menteri Pendidikan dan Budaya merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tanggal 28 sampai 31 Oktober 2018, Kongres Bahasa Indonesia 11 di Jakarta, membahas peluang dan tantangan dalam pengembangan, pembinaan, perlindungan, pemanfaatan, serta penegakan kebijakan bahasa dan sastra Indonesia untuk membawa negara bangsa Indonesia berjaya pada era global. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, Van Ovijen tahun 1901. Ejaan yang digunakan untuk menulis Melayu ini menggunakan bahasa Latin yang dimengerti oleh orang Belanda. Bahkan, tuturan bahasanya juga mirip dengan tuturan bahasa Belanda. Misalnya seperti huruf J menjadi Ya, huruf OE menjadi U, seperti Doeloe menjadi Mu. 2. Ejaan Republik atau Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Ejaan ini diresmikan oleh Suwandi yang merupakan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan Republik ini untuk menggantikan serta menyempurnakan ejaan sebelumnya. 3. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1927. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia juga turut berkembang pada tahun 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 ini merupakan penyederhanaan dan juga penyempurnaan ejaan. Kemudian penulisan angka dan lambang bilangan serta unsur-unsur serapan. 4. Ejaan Bahasa Indonesia atau EB tahun 2015. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 menunjukkan peresmian ejaan bahasa Indonesia, di mana di dalamnya terkandung pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi, perubahan ejaan dari masa ke masa itulah yang menjadi bukti sekelumit perjalanan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, tidak hanya sebagai alat komunikasi sekaligus pemersatu. Faktanya, bahasa Indonesia sebagai identitas sebuah bangsa. Itulah tadi perjalanan panjang bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, serta perubahannya dari masa ke masa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.